Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nora Dwi. Kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian bagaimana cara menggunakan aplikasi Instander. Nah, di sini lebih jelasnya itu aku bakal menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Instander dan bagaimana cara menggunakannya ya guys ya. Jadi di video kemarin aku udah bikin tutorial itu cara download Instandernya, dan sekarang aku mau jelasin ke kalian fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Instander dan bagaimana cara kita menggunakannya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke tutorialnya aja ya guys. Nah, yang pertama-tama di sini kita tinggal masuk aja ke aplikasi Instandernya. Nah, guys, setelah kita masuk di bagian Instander, di sini kita langsung masuk aja di bagian profil kita. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung masuk aja di bagian garis 3 pojok kanan atas ya, guys ya. Nah, lalu di sini kita bisa langsung masuk aja di bagian Instander setting. Nah, di bagian sinilah kita bisa men-setting ya guys ya, atau settingan tambahan yang ada di Instander. Semua fitur-fitur Instander ada di sini ya guys ya. Oke, kita bahas dulu dari fitur yang pertama di fitur downloads. Nah, ini ada notifikasi kalau orang yang download kita ya guys ya, atau download video kita atau foto kita, itu bisa kalian aktifkan aja. Lalu di sini ada split media by username, ini mungkin sama username-nya kali ya guys ya kalau download, tapi di sini kita bisa nonaktifkan ataupun aktifkan, terserah kalian. Terus di sini aku pilih nonaktifkan aja. Lalu di sini tuh ada privasi, kita bisa langsung masuk aja ya guys. Nah, itu di sini ada disable ads, jadi supaya iklan nggak masuk. Terus crash report, ini supaya nggak ada yang report kita, oke? Terus disable analytics, ini supaya orang lain nggak tahu analistik kita mungkin ya guys ya. Tapi di sini aku off-kan aja. Lalu di sini kita masuk di bagian ghost mode. Nah, ini fitur yang paling disukai orang-orang ya guys ya. Nah, di sini tuh yang pertama ada don't make direct and reads. Jadi ini supaya nanti kita lihat pesan orang lain tuh dia nggak bakal tahu kalau kita udah nge-read ataupun udah membaca pesan tersebut. Lalu ada disable typing status, ini supaya orang lain tuh nggak tahu kalau kita lagi mengetik. Lalu ada don't mark story at scene, jadi supaya kita itu saat nonton story orang lain nggak tahu kalau kita udah nonton storynya. Lalu ada view live streams anonymous, jadi di sini tuh supaya kita nonton live streaming tuh nggak bakal ketahuan ya guys ya kalau kita lagi nonton live streaming orang tersebut. Jadi ini cocok banget buat kalian yang saling stalker ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita ke bagian quality improvements. Nah, kita masuk aja. Nah, di sini tuh ada beberapa ya guys ya. Ada yang pertama itu ada quality story. Quality story ini gunanya supaya story kalian tuh dengan kualitas HD. Lalu di sini ada reels quality. Jadi di sini tuh cocok banget buat kalian yang suka bikin reels itu ya, supaya hasilnya lebih HD. Lalu ada IGTV, itu juga supaya lebih HD. Ada foto ya guys ya, postingan foto kita itu juga supaya lebih HD. Juga ada foto max quality. Ini semua kalian bisa aktifkan aja ya guys ya, supaya menunjang hasil foto dan video kalian tuh lebih HD di Instagram. Nah, oke, lanjut. Di sini ada gestur ya guys ya. Ini gestur itu ya seperti umumnya ya guys ya. Gestur itu kayak gerakan gitu ya. Kalian aktifkan aja semuanya. Oke, di sini kita lanjut di bagian feed and stories. Kita masuk aja. Nah, di sini guys itu ada monet time. Ini mungkin time ya guys ya. Aku kurang tahu juga, tapi ini aku aktifkan aja. Mau nggak diaktifkan juga nggak apa-apa. Lalu di sini ada autoplay video. Jadi di sini gunanya supaya kita saat memutar video itu bisa langsung terputar ya guys ya. Lalu ada suggest friend. Ini supaya kita tahu siapa aja yang udah kita ikutin ataupun dia mengikuti kita. Mungkin kayak gitu ya guys ya. Lalu di sini ada disable story flipping. Ini aku juga kurang tahu sih, kan bisa translate aja ke bahasa Inggris ya guys ya. Maaf ya, aku juga kurang paham gitu loh. Lalu di sini juga ada 60 second stories. Nah, kalau ini aku paham guys, ini supaya story kita bisa lebih panjang gitu ya. Kalau biasanya kan 15 detik ya, ini bisa sampai 60 second atau 60 detik. Lalu di sini tuh ada indikator follows you. Jadi ini berguna banget buat kalian yang pengen tahu siapa aja yang follow kalian dan siapa aja yang unfollow kalian. Jadi di sini kalian bisa langsung aktifkan aja ya guys ya. Lalu ada additional menu for comment. Ini juga kalian aktifkan aja, nggak apa-apa. Jadi ini ada dalam menu for comment, ini gunanya supaya kalian itu bisa menyalin deskripsi maupun komen yang ada di Instagram. Oke, sekarang kita bisa langsung praktek aja ya guys ya. Karena tadi di bawah-bawahnya tuh udah nggak ada fitur lagi guys. Coba kita cek lagi. Kalau nggak salah tuh nggak ada guys. Oke, jadi di sini tuh ada verification, OTA update, developer mode, dan about. Ini bukan fitur ya guys ya. Jadi kita nggak perlu mengkupas lagi ya guys ya. Oke. Nah, di sini lanjut.
Nah, di sini buat cara menyalin deskripsinya itu mudah banget. Kita bisa langsung cari aja yang ada deskripsinya kayak gini tuh. Nah, seperti ini caranya, kita bisa langsung klik aja. Nah, di sini tuh di bawah deskripsinya itu tuh ada more guys, kecil banget more di sebelah jamnya. Nah, di sini tuh kita bisa langsung klik aja di bagian copy text for comment. Nah, ini bisa langsung klik aja. Nah, kalau udah kayak gini udah disalin ya guys ya. Sama seperti komen nanti juga ada ya guys ya. Ini nggak ada komennya guys, jadi nggak bisa aku kasih tutor. Nah, oke, lanjut di sini kita bisa download ya guys ya. Download video, download reels, maupun download postingan kita ya guys ya. Postingan orang lain. Nah, caranya kita bisa langsung klik aja di bagian titik 3 di bagian postingannya. Lalu guys, di sini tuh ada fitur download. Nah, di sini kita bisa langsung download ya guys ya. Tenang aja, nanti juga nggak ada watermarknya. Jadi ini mudah banget buat kalian yang pengen download video maupun reels dan lain sebagainya tanpa harus ke aplikasi pihak ketiga ataupun harus keluar aplikasi dan salin tautan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya, fitur-fitur yang bisa aku jelaskan tentang Instander ini. Nah, kalau kalian belum paham, kan belum jelas, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe karena satu subscribe kalian sangat bermanfaat aku dan channel aku supaya bisa semakin berkembang dan bisa membuat tutorial dan lebih baik lagi kita semua. Oke guys, see you next video. Bye bye.